Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah sebelum kita belajar nahwu, kita sedikit mengawali pelajaran kita di dalam membaca kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Ringkasan di dalam memuliakan ilmu. Sebagaimana yang sudah kita tahu, kapan kita tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan kita. Ya. Kapan antum tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan antum. Oleh karenanya apa? Sebelum antum belajar ilmu agama ini, antum harus paham dulu cara memuliakan ilmu. Kita awali dengan kitab Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullah atau hafizahullah taala. Kitab yang cetakan yang anak pakai ini, anak menggunakan cetakan terjemah dari Ustadzuna Abdul Azim hafizahullah ta'ala. Kita bawakan dari kata pengantar penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Kisah perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu memang ajaib. Membuat kita bergeleng-geleng kepala keheranan. Jika tidak tertulis maksudnya, di dalam kitab-kitab yang otentik, di dalam kitab-kitab yang terpercaya, mungkin akan banyak orang yang tidak percaya terhadap kisah-kisah para ulama itu. Jadi di sini kita akan mulai dengan kisah para ulama supaya kita bisa semangat di dalam belajar ilmu agama. Karena sebagian dari kita, ana lihat ya ada yang belum semangat belajar agama. Kenapa? Karena belum paham hakikat daripada ilmu agama ini. Oleh karenanya mereka jarang sekali yang semangat belajar agama. Kita akan bawakan di sini kisah yang dengannya kita bisa paham bagaimana kisah para ulama. Imam Malik rahimahullah mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk biaya belajar. Bahkan sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Qasim, ya, salah satu muridnya Imam Malik. Imam Malik pernah hingga menjual atap rumahnya karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Kisah ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' al-Bayan atau Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Jadi di sini ikhwan hafizakumullah, belajar ilmu itu butuh pengorbanan. Belajar ilmu itu harus mengorbankan banyak uang. Ya. Kita safar jauh, menggunakan pesawat, menggunakan kapal, menggunakan yang lain-lainnya. Akan tetapi safarnya kita, keluarnya uang kita,
dari belajar ilmu, ketahuilah tidak ada apa-apanya dengan bagaimana para ulama dahulu keluarkan dari ilmu ini. Ya, tidak ada apa-apanya apa pengorbanan kita terhadap uang kalau dibandingkan dengan para ulama terdahulu. Lihat Imam Malik, seluruhnya dijual. Ya, seluruh yang ada dalam rumah dijual, lemari, semua dijual. Sampai-sampai apa? Genteng rumahnya dijual karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Tujuannya untuk apa? Bisa belajar ilmu kayak gini. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah pernah berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Pasalnya ia tidak memiliki pakaian untuk menutup auratnya. Jadi Bukhari itu banyak baju cuma satu. Antum berapa? Banyak baju itu. Bukhari, tahu Bukhari kan? Memiliki kitab sahih. Jadi dia tidak pernah keluar rumah berhari-hari dalam belajar ilmu karena tidak punya pakaian. Kenapa tidak punya pakaian? Sebab seluruh barang miliknya telah habis terjual untuk biaya pendidikannya. Sampai bajunya tinggal satu dijual. Bayangin itu. Kalau kita kan apa? Terbalik. Jual kitab beli baju. Kalau mereka para ulama jual baju beli kitab. Supaya bisa terus belajar. Dikarenakan Bukhari pada saat itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Sehingga teman-temannya sadar, ini kemana Bukhari? Ini Bukhari nggak hadir-hadir kemana? Hingga akhirnya apa? Teman-teman beliau ke rumah Bukhari. Setelah ke rumah Bukhari, mengetahui Bukhari tidak punya baju, mereka urunan, patungan untuk membelikan baju Al-Imam Bukhari. Mendapatkan pahala mereka dengan apa yang mereka keluarkan untuk Bukhari. Karena Bukhari dengan sebab itu jadi belajar ilmu lagi. Masya Allah. Ya, bisa dipahami. Maka apapun ya pengorbanan dari sisi uang kita keluarkan. Apalagi cuma beli kitab yang harganya paling 20.000, 15.000, 50.000, 100.000, nggak ada apa-apanya. Ya kalau kita masih menahan diri untuk beli kitab, maka nggak cocok kita belajar ilmu agama. Bukan tempatnya. Ya, bukan tempat. Diceritakan di dalam kitab Tarikh Islam yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian dalam Tarikh Baghdad diceritakan bahwa Sa'lab rahimahullah belajar nahwu dan bahasa Arab dari Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Belajar bahasa Arab, nahwu nih, Sa'lab. Belajar nahwu dengan siapa? Ibrahim Al-Harbi selama berapa tahun? 50 tahun. Ajaibnya di dalam kurun waktu yang lama beliau tidak pernah bolos. 50 tahun gak pernah bolos belajar ilmu. Ajib. Ya. Di sini pelajaran apa? Dalam belajar tuh kita harus mengorbankan waktu kita. Ya, di dalam belajar kita harus mengorbankan waktu kita. Terkadang kita sibuk, korbankan. Terkadang kita ada ini, ada itu, korbankan. Belajar. Lihat, duduk 50 tahun tidak pernah absen. Dan juga apa? Di sini pelajaran untuk sabar di dalam belajar ilmu. Jangan kita baru sebentar pulang. Sebentar nggak lanjut belajar ilmu. Tidak akan dapat ilmu. Lihat para ulama. Nah.
Berikutnya, ini kita masih kata pengantar dari penerjemah ya. Muhammad bin Yunus rahimahullah terkenal dengan kegigihannya di dalam belajar. Muhammad bin Yunus. Di kota Basrah beliau itu berguru kepada 1186 orang syekh. Ajib. Jadi guru beliau ini apa? Banyak. Beliau siapapun yang bisa diambil ilmunya beliau ambil. Enggak gengsi, enggak kenal lelah, enggak kenal malu. Wah, ini anak masih kecil. Oh, ini di bawah saya umurnya. Yang lain aja, enggak. Makanya ini di Basra doang baru. Belum para ulama dulu gimana kalau belajar safar sana, safar sini, sana sini. Nah, ini disampaikan di dalam kitab Al-Jami' fi Akhlaqir Rawi. Nah. Ya, kita bawakan lagi di sini. Ikrimah rahimahullah mengisahkan bahwa kedua kakinya diikat tali oleh guru beliau yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat belajar Al-Qur'an dan hadis. Apa faedahnya kita tahu bahwasanya Ikrimah kakinya diikat ketika dia belajar kepada Ibnu Abbas? Sabarnya kita dengan sifat guru kita, sabarnya kita dalam belajar, karena mereka apa? Berat nggak kalau diikat? Berat, sangat berat. Supaya tidak pergi sini belajar. Nah, sekarang antum nggak ada yang pernah diikat. Lihat. Tapi beliau tetap sabar. Beliau tetap lanjut belajar sehingga jadilah imam ahli tafsir Ikrimah. Ya, sehingga beliau menjadi imam ahli tafsir, ulama besar. Ini diceritakan oleh diriwayatkan dalam kitab Al-Asfahaniyah, ya, diriwayatkan oleh Al-Asfahaniyah dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, Az-Zahabi mengisahkan bahwa Abu Hatim rahimahullah karena keterbatasan dana saat berpergian untuk belajar, kemanapun belajar dia jalan kaki. Sekarang antum udah pernah ada antum belajar jalan kaki dari rumah antum? Naik apa antum kemarin? Mana jamaah? Dari rumah? Serius? Ke sini. Iya. Bis. Bis. Antum naik apa? Kapal. Hah? Pesawat tuh Dari Balikpapan ya. Dari tempat antum dulu? oh ada dari Sulawesi. Iya. Itu anak di Jakarta dulu, baru kalau di Sumatera baru di Jakarta, baru ke Banten, itu di Jakarta lagi. Jalan atau naik transport? Jalan atau naik transportasi? Transportasi. Nggak ada yang jalan, nggak kuat. Antum naik apa kemarin, Bang? Naik bus, kapal. Antum naik apa? Bis, mobil. Ini pesawat. Semuanya ditekin tuh. Kapal ya. Feri di sini, kapal cepat Marina. Wah, semua ditekin. Ajib. Ana juga kemarin naik mobil ke bandara. Dari bandara ke Balikpapan naik pesawat. Dari bandara ke Penajam, naik lotok sampai Penajam. Dari Penajam sampai naik motor 5 jam sampai 6 jam karena santai jalan.
Tapi apa? Menderita nggak kita? Antum mungkin nggak ngerasain, kita dia ngerasain capek di jalanan. Tapi penderitaan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Abu Hatim yang mereka dia nggak punya uang, jalan. Ya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Negeri nih bukan dari apa namanya tempat antum ke Tanah Grogot berapa jam antum? Hah? Dari tempat antum ke sini naik mobil, 4 jam doang. Negeri ke negeri yang lainnya lebih lama. Coba antum jalan. Besok antum pulang jalan. Malon. Artinya apa? Karena tidak tersanggup. Dia suatu saat beliau ini Ibnu Yunus Abu Hatim pernah ngitung iseng-iseng berapa sih jarak tempuhnya yang beliau terkadang lalui. Ternyata melebihi 5.800 kilo. Mana itu 5.800 kilo? Hah? Jauh sekali. 5.000 ya kan? Sekilo dari sini kemana? Dari sini ke Gor ini berapa? 3 kilo. 3 kilo atau 4 kilo ya? Hah? Jembatan mana? Sini. 2 kilo. 1 kilo ya, dari sini ke jembatan sekilo. Itu sekilo segitu. Ke Gor 4 kilo atau 4 kiloan lah kata Rizky. Itu Gor jauh. Ini 5.800 kilo. Jalan. Buat apa? Buat belajar. Dari ilmu. Dan mereka enggak melihat, wah ini pelajaran saya cocok. Enggak. Yang penting bisa belajar. Belajar dulu. Ajib. Kemudian juga dilanjutkan kisah Ibnu Thahir rahimahullah. Beliau juga melakukan hal yang serupa. Ya. Bahkan beliau lebih parah lagi. Ya, beliau ini Ibnu Thahir ketika berjalan tidak menggunakan alas kaki. Apa? Tidak menggunakan alas kaki. Nyeker. Mana nyeker? Kemana-mana nyeker. Negeri ini nyeker. Sono nyeker. Kenapa emang? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Beli sendal nggak sanggup. Dan zaman dulu padang pasir, panas nggak padang pasir? Panas sekali. Jangan antum padang pasir lah. Antum di apa namanya? Ketika di Yaman gitu kan, jalan biasa. Ketika lagi musim panas, panas banget. Ini beliau jalan jauh ke negeri 1, negeri 2, negeri 3, negeri 4. Nyeker dan dalam keadaan panas. Saking panasnya gurun yang beliau lewati hingga berefek kepada kondisi beliau. Sebab itu apa? Beliau pernah mengisahkan pernah kencing darah 2 kali. Kencing darah. Kita kalau kencing apa? Air biasa keluar. Alhamdulillah sehat. Ini beliau kencing darah 2 kali. Pertama di Baghdad, kedua di Mekah. Ya, kisah ini dibawakan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqi. Sekarang pertanyaan ana ke antum, ketika kita telah bawakan sebagian kisah ulama, menderita nggak mereka? Menderita jelas lah. Bagaimana nggak menderita? Jalan, udah gitu kadang kecapean, kelelahan jalan jauh. Yang enggak jalan juga naik ontak capek. Enggak kayak kita travel dari bandara ke sini, tinggal duduk. Ya, naik bis tinggal duduk nggak pakai bawa. Ini jalan, capek. Ya, mereka sangat menderita. Tapi kita katakan secara fisik mereka sakit. Secara fisik mereka sangat menderita. Tapi apa?
seluruhnya terkalahkan dengan kenikmatan yang mereka rasakan di dalam hati ketika mereka belajar ilmu. Ketika mereka proses di dalam menderita mencari ilmu, proses di dalam belajar ilmu, duduk di hadapan ulama, mereka tidak pedulikan penderitaan fisik mereka. Yang penting bisa belajar. Nggak berasa jadi itu. Kalau kita kan apa? Bersin dikit, sakit, izin. Ya elah. Meriang. Padahal siangnya main, sorenya main layangan, malamnya ngobrol sampai malam. Giliran sudah masuk, meriang. Lihat para ulama, mereka tersiksa, penuh penderitaan. Akan tetapi ketika sedang belajar, tidak dirasakan sama mereka. Paham, Rasyid? Siraj. Ya, kenapa mereka kayak gitu? Karena para ulama apa? Cinta dengan ilmu sepenuh hati mereka. Ya, mereka cinta dengan ilmu sepenuh hati dan mereka juga apa? Paham hakikat ilmu. Paham kemuliaan ilmu, paham keutamaan ilmu. Jadi apapun yang mereka rasakan, mereka akan meraihnya, mereka akan mengorbankan. Ya, mau umur mereka korbankan, harta korbankan, kelelahan korbankan, karena ilmu adalah perkara yang sangat bermanfaat mereka paham. Gitu. Dan inilah yang belum dimiliki kebanyakan kita. Mencintai ilmu, memuliakan ilmu dan menghormati apa? Ilmu. Makanya sebagian kita tidak semangat belajar karena belum cinta sama ilmu. Di pesantren cuma jadi gelar, saya pernah jadi pesantren. Ya'udzubillah. Ya. Sebagian mereka bahkan apa? Menjadikan belajar ilmu sebagai beban yang mereka rasakan. Ini beban, ini belajar ilmu. Sebagai mereka mau belajar tapi main, udah perhatikan, dia ini, dia itu. Karena nggak paham hakikat ilmu, nggak paham keutamaan ilmu. Akan tetapi apa? Ketika mereka main bola, main HP, main layangan, nggak ada beban di situ. Asik mereka. Jogging, ya, mancing belut, asik, nggak ada beban di situ, senang. Apalagi kalau main HP, ya nggak? Apalagi kalau mabar, FF, squad. Tidak ada istilahnya di situ apa? Beban, ringan sekali, ya kan? Nah itu belum ada kita. Adanya kayak gitu sekarang. Ya mereka lebih milih apa? Lebih milih berlama-lama belajar main HP dibandingkan belajar ilmu. Tidak ada sedikit pun dari mereka sebagian sekarang. Zaman sekarang ini apa? Mau baca kitab dengan lama jarang. Ketika disodorkan sama mereka, nih kitab, ini HP, yang mana yang dipegang? HP. Antum anak kasih baca kitab 10 halaman. Ini HP, antum boleh main. Mereka apa? Baca kitab. Baca. Setelah main HP. Itu pun seperti 10 halaman. Paling cuma 20 menit dikasih waktu buat baca kitab. Sisanya main HP. Betul apa enggak?
Atau gini, antum gak boleh main HP kecuali antum baca kitab dulu 10 halaman. Sat, 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 sat. HP. Bagaimana HP dipegang saya? Saholala. Zaman sekarang gitu gak? Anda nggak lagi nyindir antum semua. Tapi kita nyindir realitas zaman sekarang. Betul nggak? Gitu nggak? Nggak pernah kita buka kitab sendiri tanpa disuruh. Nggak pernah kita cari masail sendiri yang kita pelajari tanpa disuruh. Nggak pernah, jarang. Karena kita memang belum ada ghirah di dalam belajar ilmu agama. Kita belum ada semangat sebagaimana semangatnya para ulama. Ya salam. Hakala ya ikhwan. Dari sini kita bisa paham ya ikhwan, ya, mengapa para ulama dahulu mengarahkan murid-muridnya untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Karena adab kaitannya dengan hati. Diperbaiki hati kita supaya bisa mengagungkan ilmu, supaya ilmu masuknya dengan jernih di dalam hati kita. Belajar adab, cara ikhlas, sabar, cinta sama ilmu, penghormatan ilmu, itu adab dipelajari semua di situ. Ketika telah demikian, baru dia paham inilah cara belajar ilmu. Ulama dulu adab. Masalah hati, ikhlas semua. Sehingga ketika mereka masuk dalam bab ilmu, tidak kaget. Fokus belajarnya. Cinta dengan yang dipelajari. Murojaah. Ya, bukan malah main HP terus. Salah. Jadi gitu akhwan. Jadi gitu para ulama zaman dahulu. Kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamul ilma. Dulu mereka belajar adab. Mereka gembor-gemborkan adab. Hati mereka urusi supaya sehat dulu, baru mereka masukkan ilmu. Makanya mereka jadi ulama. Mereka jadi alimin ulama'ina. Karena mereka apa? Sehat hatinya dalam belajar ilmu. Adapun kita zaman sekarang, orang yang belajar ilmu di zaman sekarang, kebanyakan hatinya tidak sehat. Kebanyakan hatinya banyak penyakitnya. Hatinya banyak maksiatnya, sehingga apa? Dia hanya sekedar belajar dan dia tidak rasakan belajarnya. Dia hanya sekadar belajar ilmu, tidak ada dampak di dalam kesehari-harian. Makanya kita mulai dengan adab, mulai dengan belajar ilmu. Nah, jadi makanya kita keluarkan ini, belajar kitab ini dulu. Baik. Ke muqaddimah. Ada di situ. Alhamdulillah al-mu'azzam bitauhid. Ada. Sebentar ya, anak izin kamar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzam bitauhid. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsus bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'is sadid. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang diagungkan dengan tauhid. Salawat Allah dan salamnya kepada abdihi, hambanya, dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan bi ajallil mazid, dengan ya perkara yang paling besar ditambahkan kepada wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ulil fadli, yang memiliki keutamaan, wa ra'yis sadid, dan pandangan yang cemerlang. Amma ba'du, adapun setelah muqaddimah, fa hadhi min kitabi ta'zimil ilmi.
Dan ini adalah merupakan kitab saya, yaitu Ta'dhimul Ilmi, Khulasatul Lafzi. Ringkasan daripada lafaz-lafaz yang ada dalam Ta'dhimul Ilmi. Uiddat biltiqatiha limaqsadil hifdhi. Saya siapkan, saya tulis di ringkasannya supaya dapat diambil ringkasannya dengan tujuan dihafalkan. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkurah al-lubab. Maka ya dikeluarkan kitab ini darinya, dari Ta'dhimul Ilmi. Jadi kitab ini ada kitab beliau syarah Ta'dhimul Ilmi sama Khulasah Ta'dhim al-Ilmi. Ini dikeluarkan dari kitab Ta'dhimul Ilmi untuk diambil manfaat yang disebutkan tadi. Ya, dari kitab Ta'dhimul Ilmi. Wa ju'ila fihi al-unmudhaju min kulli babin. Kemudian di dalam kitab ini akan diberikan contoh-contoh dalam setiap babnya. Liyakuna fi nufusi talaba syamsan nahar. Supaya di dalam hati, di dalam jiwanya seorang penuntut ilmu itu bisa lebih terang lagi di dalam memahaminya. Wa yatasharrahu ba'dahu ila al-amal wad-dikar. Kemudian dia apa? Yatasharrahu. Ya. Akan setelah itu akan menghasilkan amalan wad-dikar, peringatan. Ingat, ya. Fas'alullaha li wa lahum luzuma maqa'idi ta'dhim wal fawra wal fawza bijawami'i fadlihil 'azim. Aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk aku dan untuk mereka supaya senantiasa kita dikokohkan, dikuatkan untuk berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip pengagungan ilmu. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita al-fauza, faiz, kemenangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Amma ba'du. Fa inna haddal 'abdi min al-'ilmi mawqufun 'ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya seorang hamba dapat, ya, bagian seorang hamba daripada ilmu itu sesuai sebagaimana pengagungannya dia terhadap ilmu di dalam hatinya. Artinya apa? Faman imtala'a qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa ijlali, ya, semakin terpenuhi hatinya dia, hati kita, untuk mengagungi ilmu dan memuliakan ilmu, saluha an yakuna mahallan lah, maka baru pantaslah hati tersebut menjadi tempat ilmu. Jadi kalau kita ilmunya mau manfaat, ilmunya mau betul-betul sampai ke hati, kita harus agungkan dulu ilmu ini. Kalau enggak diagungkan, enggak bakal sampai hati ilmu, sehingga tidak berdampak ke dalam kesehari-harian orang. Enggak berdampak di dalam pribadi orang, masih bandel, masih lalai, masih enggak mau ngerti, masih enggak ibadah, masih maksiat terus-terusan. Karena apa? Hatinya belum memuliakan ilmu. Ilmu belum masuk ke dalam hati. Nah, wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi. Ya, sesuai kurang daripada pengagungan ilmu di dalam hati dia,
yanqusu haddul 'abdi minhu, maka bagian seorang hamba juga akan kurang daripada ilmu itu. Terkadang mungkin paham, dia paham ilmu, dia paham apa yang dikatakan oleh ustadznya, oleh syekhnya, paham, tapi tidak masuk ke dalam hati. Yang dimaksud di sini apa? Ilmu yang masuk ke dalam hati yang bisa bermanfaat. Bukan cuma sekadar belajar paham, tahu halal haram, tapi masih maksiat jalan terus. Nah, ini namanya ilmu yang bukan kita bahas. Itu ilmu tidak manfaat, ya. Itu ilmu nggak manfaat dan bisa kita dapatkan dengan kita tidak mengagungkan ilmu. Paham? Banyak nggak orang punya ilmu tapi banyak maksiat terus? Banyak. Orang punya ilmu lalai banyak nggak? Banyak. Orang kafir bahkan ada yang punya ilmu Islam, tapi ilmunya nggak masuk dalam hati. Makanya kita masuk ke dalam hati supaya baik kita. Karena bandel karena bisa dirubah insya Allah. Hatta yakuna minal qulub qalbun laysa fihi syai'un minal ilmi. Sampai apa? Pada batasan di hatinya dia tidak ada sedikit pun daripada bagian ilmu. Tapi di otaknya ada ilmu, di pemahamannya ada ilmu, di hati tidak. Karena dia tidak mengagungkan ilmu. Hati-hati ya kawan. Faman 'azzama al-'ilma lahat anwaruhu 'alaih. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu akan datang kepada dia. Cahaya ilmu nih, cahaya. Ya. Kalau mau datang kepada kita, kita mau taat, kita mau apa segala macam, cahaya yang mau datang harus kita agungkan dulu itu. Kita belajar ini, cara memuliakan ilmu. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih, dan cabang-cabang ilmu akan berdatangan kepada dia. Paham ya. Walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqih, dan semangatnya dia, keinginannya dia, di dalam semangatnya dia tidaklah dia peruntukan melainkan untuk talaqi ilmu. Bagaimana saya bisa belajar? Bagaimana saya bisa belajar? Terus belajar dan belajar. Bukan malangan. Anda nggak lagi nyindir orang ya? Paham? Jadi kalau orang yang udah mengagungkan ilmu, maka dia akan Allah beri taufik untuk terus belajar dan belajar. Karena ilmu masuk ke dalam hati, hatinya bersih sehingga ringan bagi dia untuk belajar. Wala linafsi ladzatun illa al-fikru fi, dan tidak mendapatkan kelezatan di dalam jiwanya melainkan kalau dia telah memikirkan ilmu. Bukan memikirkan apa? Akhwat. Bukan memikirkan ML. Bukan memikirkan hari Ahad ngambil HP, mabar, main ML dari pagi sampai sore. Pokoknya Ahad saya nggak mau jogging Ustaz, saya maunya main HP. Anda nggak nyindir orang. Jadi kelezatan jiwanya dia apa? Tidak ditinjau dari dia berpikir tentang ilmu dan ilmu. Ya bukan mancing belut. Boleh nggak mancing belut? Boleh nggak? Boleh, ahlan, fadol, itu bagus antum mancing belut, ahsan, hiburan antum, tidak apa-apa. Tapi kesenangan kita yang utama mana?
Belajar. Boleh nggak senang di dalam majlis? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kesenangan yang paling besar, kelezatan yang paling besar kita rasakan ketika kita memikirkan ilmu. Mana kayak tablik akbar ya. Kayak tablik akbar, nggak apa-apa. Wa ka'anna Aba Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh lamaha hadzal ma'na. Dan fakhatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma bil musnadil jami' bi babin fi idhamil ilmi. Seakan-akan ya, Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh Al-Imam Ad-Darimi itu memberikan isyarat tentang makna ini. Ya, di mana beliau menutup kitab beliau, kitab apa? Al-Musnad Al-Jami' dengan sebuah bab di dalam pengagungan terhadap ilmu. Menunjukkan apa? Ketika kita udah paham ilmu, punya ilmu, kita harus agungkan itu ilmu. Jangan lupa terhadap pengagungan kita terhadap ilmu. Wa awalu syai'in 'ala al-wusul ila i'dhamil ilmi wa ijlali ma'rifatu maqa'id ta'dhimihi. Dan perkara yang paling bisa membantu, hal yang sangat membantu untuk sampai bisa mengagungkan ilmu dan menghormatinya, itu dengan kita mengenal prinsip-prinsip cara mengagungkan ilmu. Wahyal usulul jami'ah, ini pondasi yang mencakup. Al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi, yang bisa merealisasikan cara mengagungkan ilmu fil qalbi, di hati kita. Inilah kitabnya nanti. 20 prinsip. Faman akhadha biha, barang siapa yang mengambilnya, kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, maka dia telah dianggap orang yang memuliakan ilmu dan orang yang menghormati ilmu. Kalau belum nih diambil, dia belum dikatakan ta'zim, makanya kita pelajari dulu supaya berkah ilmu kita. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha', barang siapa yang tidak mendapatkannya, tidak peduli, maka fali nafsihi adha'. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Karena apa? Adha', hilang. Nah, tidak peduli, ilmu nggak akan datang. Wali hawahu ata', karena apa? Ya, dengan hawa nafsunya dia taat. Karena taat hawa nafsu. Fala yalumanna in fatura anhu illa nafsa. Jangan kalian salahkan siapa-siapa ketika bosan dalam belajar ilmu kecuali diri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengambil yang namanya apa? Prinsip-prinsip ta'zimul ilmi. Dihilangkan, ikuti hawa nafsunya. Sehingga tidak mendapatkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Yadaka au kata wa fuka nafakha. Kurang lebih artinya, jadi pepatah bahasa Arab ya. Rasakanlah akibat tanganmu sendiri yang mengikatnya dan mulutmu yang meniupnya. Artinya apa? Ya ulah kamu sendiri, udah, jangan salahkan siapa-siapa. Paham? Jangan salahkan siapa-siapa. Wa man lam yukrimil ilma, atau wa man lam yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Seorang yang tidak memuliakan ilmu, dia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Antum tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan antum. Paham? Di antara kemuliaan ilmu apa? Fokus belajar, jangan cenderan. Ya Rasyid. Baik, ini
muqaddimah dari kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilm. Nah, ada pertanyaan? Saya jawab. Waktunya sisa sedikit. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Beliau salah satu ulama besar di Riyadh. Bapak tadi, yadaka autaka wafuka nafakha. Ya, rasakanlah akibat tanganmu sendiri yang mengikatnya gitu kan ya. Dan mulutmu yang meniupnya. Lima itu kenapa diikat? Supaya fokus belajar. Sama itu Syekh itu. Sama Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Tidak salahnya. Ini sahabat Nabi ini, Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Selain sahabat? Siapa dulu? Nah, ya. Ini keluarganya Nabi. Nah, darah biru nih. Antum darahnya apa? Kuning. Paham ya? Baik. Ya, kita tutup dulu. Baru tanya jawab sebentar. Alhamdulillah.